Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Poltekkes, perkenalkan nama saya Putri Hairun Aziza dengan NIM PO712402400029 dengan Prodi Diploma 3 Kebidanan Poltekkes Kemenkes Jambi tingkat 1A. Nah, pada mata kuliah Praktik Anatomi Fisiologi dengan dosen pengampu Ibu Imelda SSIT MBMD. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang sistem pencernaan pada manusia. Nah, kita sebagai mahasiswa kesehatan tentunya harus memahami anatomi sistem pencernaan serta memahami proses pencernaan makanan melalui proses mengunyah, menelan, absorpsi, sampai dengan eliminasi. Sistem pencernaan dimulai dari mulut sampai dengan anus. Namun, secara khusus, manusia memiliki beberapa organ pencernaan dan sistem pencernaan pelengkap. Nah, sistem pencernaan dari mulut, faring, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Sedangkan organ pelengkap adalah pankreas, hati, empedu, serta kelenjar saliva. Secara garis besar, terdapat 6 fungsi sistem pencernaan. Yang pertama yaitu sebagai pemasuk, masuknya makanan ke dalam tubuh. Yang kedua yaitu pendorong, yaitu pergerakan makanan ke dalam saluran pencernaan, atau yang disebut dengan peristaltik. Yang ketiga yaitu pencernaan mekanik, yaitu proses pemecahan makanan ke molekul yang lebih kecil secara fisik. Nah, yang keempat yaitu pencernaan kimiawi, yaitu hidrolisis secara enzimatik dari molekul makanan menjadi zat yang dapat diserap tubuh, seperti monosakarida, asam amino, dan asam lemak. Yang kelima yaitu penyerapan, masuknya hasil akhir proses digestif seperti vitamin, mineral, dan air dari saluran pencernaan dalam darah atau sistem limfa, sebagian besar absorpsi di tengah usus halus. Nah, yang terakhir yaitu defekasi, yaitu proses pembuangan material yang tidak tercerna sebagai feses. Nah, makanan dimulai dari rongga mulut. Di rongga mulut terdapat beberapa organ yang membantu, antara lain gigi, lidah, dan kelenjar saliva atau air liur. Nah, yang dihasilkan dari kelenjar parotid. Lokasi air liur biasanya berada di kelenjar sublingual dan kelenjar submandibula. Nah, fungsi utama dari gigi yaitu mengunyah dan menghancurkan makanan. Sedangkan air liur untuk membantu memudahkan proses masuknya makanan ke dalam lambung, yang menghasilkan enzim amilase, lipase, dan lisosom. Selanjutnya, makanan yang udah dikunyah di rongga mulut akan didorong atau dimasukkan ke dalam saluran cerna, yaitu esofagus atau yang disebut dengan kerongkongan. Makanan masuk dengan cara membentuk mukus dibentuk oleh kelenjar saliva yang berfungsi untuk pelumas atau pelicin ke dalam lambung. Nah, lambung memiliki beberapa fungsi, antara lain sebagai penampung sementara, mengabsorpsi makanan, dan menghasilkan HCl atau asam lambung. Nah, makanan akan ditampung di dalam lambung 3-6 jam, tergantung dari jenis makanan yang dimakan. Kemudian akan diabsorpsi oleh usus halus. Di dalam lipatan mukosa terdapat sel yang mensekresi asam lambung, terdiri dari 4 sel, yaitu sel Sif yang berfungsi untuk mensekresi enzim pepsinogen yang bila diaktifasi mencerna protein. Yang kedua, sel parietan yang berfungsi mensekresi asam hidroklorida. Yang ketiga ada sel penghasil mukus, dan yang keempat adalah sel G, yaitu sel yang menghasilkan gastrin. Secara garis besar, usus dibagi menjadi 2 bagian, yaitu usus halus dan usus besar. Nah, usus halus dibagi menjadi 3, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Fungsi usus halus tersebut adalah menyelesaikan pencernaan makanan, mengabsorpsi produk pencernaan, mensekresi hormon yang membantu mengontrol sekresi empedu, pankreas, dan sekresi usus. Namanya duodenum, yaitu dimulai dari katup pilorik berlanjut kurang lebih 25 cm atau 10 inci sampai bertemu jejunum. Nah, adapun jejunum adalah bagian tengah usus halus dan berlanjut pada ileum yang panjangnya sekitar 2,5 meter. Nah, ileum bagian akhir yang panjangnya sekitar 3,6 meter. Setelah makanan yang diserap oleh usus halus, kemudian akan dilanjutkan ke usus besar atau yang disebut dengan kolon. Kolon dibagi menjadi 3, yaitu ada kolon ascendent, kolon transversum, dan kolon descendent.
Ada beberapa fungsi utama dari usus besar adalah yang pertama untuk mengabsorpsi lengkap terhadap air, klorida, dan natrium. Yang kedua, pembentukan vitamin termasuk beberapa vitamin B dan vitamin K. Yang ketiga, pembentukan feses atau kotoran. Yang keempat, penyaluran feses ke rektum atau anus. Adapun organ pelengkapnya yaitu hati. Nah, fungsi hati yaitu yang pertama yaitu mengubah zat makanan yang diabsorpsi dari anus yang dideposit dalam tubuh atau glikogen dikeluarkan sesuai pemakaian jaringan. Nah, yang kedua yaitu mengubah zat buangan dan bahan racun untuk diseleksi dalam empedu dan urin. Yang ketiga, menghasilkan enzim glikogenik yang mengubah glukosa menjadi glikogen. Nah, Adapun fungsi empedu yaitu yang pertama sekresi empedu sendiri, yang kedua pembentukan ureum, yang ketiga menyerapkan lemak untuk penyerapan terakhir asam karbonat dan air. Nah, yang keempat adalah produksi sel darah merah, yang kelima getah empedu, yang keenam mengosongkan isi selama proses pencernaan berlangsung di intestine. Pankreas memiliki beberapa fungsi antara lain yaitu sekresi hormon eksokrin, yaitu tujuannya untuk membentuk getah pankreas yang berisi enzim dan elektrolit. Yang kedua yaitu sekresi endokrin, yaitu menghasilkan hormon insulin. Nah, yang ketiga yaitu sekresi internal, sekresi eksternal, dan merangsang duktus pankreas menghasilkan cairan yang alkalis. Di sisi lain, proses pencernaan makanan sebagai proses metabolisme, yaitu proses kimiawi yang terjadi di dalam tubuh. Nah, terdapat dua cara metabolisme, yaitu anabolisme dan katabolisme. Katabolisme adalah proses penguraian atau pemecahan senyawa organik kompleks menjadi senyawa sederhana. Sedangkan anabolisme adalah proses pembentukan senyawa organik sederhana menjadi makromolekuler. Anabolisme melalui fotosintesis atau cahaya dan kemosintesis atau zat kimia. Nah, itu tadi adalah pemaparan materi tentang sistem pencernaan pada manusia. Nah, semoga bermanfaat untuk kita semua. Jika ada kesalahan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.